Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man hamalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqtu'u man wasalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelayakan, kita diberikan kesempatan beramal soleh, insya Allah, dan terutama kita diberi keimanan. Dan keimanan ini adalah sesuatu yang paling berharga bagi kita sebagai seorang muslim. Semoga teman-teman sekalian Allah berikan kebaikan, berkah, tambahan keimanan dan keistiqomahan. Dan Allah tidak mematikan kita semuanya kecuali Allah masih mengizinkan kita untuk menjadi seorang muslim. Maka beruntunglah setiap jiwa yang kembali kepada Tuhannya dengan membawa amal-amal yang baik, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman anak muda, teman-teman muslimah yang mendengar kajian kali ini dimanapun berada, mudah-mudahan Allah mencatat semua nama kita dan Allah pasti akan menunaikan janji yang diucapkan oleh Nabi. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Kita akan ngebahas teknis untuk bisa menghijrahkan status dengan melobi langit dengan doa. Kan katanya doa itu bisa mengubah takdir. Bener gak tuh teman-teman? Allah yang mengubah takdir dengan doa. Jadi bukan doa yang mengubah takdir, tapi Allah mengubah takdir dengan doa. Dan takdir itu bisa dirubah-rubah teman-teman, suka-suka Allah, karena Allah yang mengubah takdir, Allah yang menuliskan takdir. Karena kata Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Kata Allah, aku yang menghapus apa yang aku tulis dan aku yang menetapkan apa yang ingin ia tetapkan. Jadi gak usah pesimis, gak usah putus asa dulu. Ya kayaknya memang takdirnya gak bisa orang yang jahat kayak saya, orang yang punya masa lalu yang kelam, menikah dengan akhwat yang hafiz-hafizah, menikah dengan ikhwan yang hafiz-hafizah, yang tamatan ilmu agama. Karena pada ayatnya, perempuan-perempuan yang baik akan bertemu dengan laki-laki yang baik, dan laki-laki yang keji akan bertemu dengan perempuan-perempuan yang keji. Takdirnya mungkin kita emang gak layak, tetapi dengan doa Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa untuk mengganti takdir teman-teman. Makanya sekarang ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan jalur langit untuk bisa mendapatkan hajat kita, baik menikah, dapat kerjaan, punya anak, dan keajaiban-keajaiban lain yang bisa kita dapatkan kalau kita tahu cara menggunakan jalur langit teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk teori itu, yuk kita tilawah bareng-bareng dalil standar tentang sebuah doa. Ya, standar banget ini. Terdapat dalam Al-Baqarah ayat 186 tentang doa.
Ayo teman-teman dengarkan dan boleh buka Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah ia memenuhi segala seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam keadaan kebenaran. Sadaqallahul adzim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat, kalau kita beri judul ayat ini tuh tentang janji Allah kepada orang-orang yang berdoa. Janji Allah kepada orang-orang yang berdoa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin, teman-teman. Melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh seseorang. Kalau dahsyat itu ketika kita memang memiliki doa. Jadi kalau orang-orang yang yakin kepada Allah, maka dengan keyakinan dia kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun. Selama ia berdoa kepada Allah ketika ada masalah sedikit, ya ilahi, ya Rabbi, terus saja ada masalah sepele apapun minta ke Allah, dan ada masalah apapun minta kepada Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa. Dan kata Nabi, janganlah kalian berlaku lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama ia masih berdoa kepada Allah. Itu hadis Nabi dari Aisyah. Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa. Artinya jangan berputus asa dalam berdoa, karena tidak akan binasa seseorang selama ia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih terus berharap dan berdoa kepada Allah, kita tidak akan binasa, kita tidak akan rugi, kita tidak akan kalah. Karena kata ulama, segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan pergi. Ini clue, teman-teman. Segala sesuatu akan pergi dan ia tidak akan kembali, kecuali doa, teman-teman. Doa itu ia pasti akan kembali kepada Allah, tapi pasti akan balik lagi kepada hamba yang berdoa tadi. Satu-satunya yang kembali ke dunia ini yaitu hanyalah doa. Allah berjanji. Apa kata Allah? Inni qaribun. Apa maksudnya? Gak mungkin aku gak denger doa-doa hambaku. Kadang kita mungkin berpikir, Allah dengar gak ya? Kenapa doa kita gak diijabah oleh Allah? Apakah Allah gak dengar? Apakah saya harus keraskan suara? Enggak. Ini qarib. Kata Allah gak usah diucapkan, di dalam hati saja Allah sudah mendengar. Di sini teman-teman, siapa yang pernah doanya langsung diijabah oleh Allah? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya yakin teman-teman di sini pasti sering mengalami, meskipun hal-hal yang kecil baru terbesit dalam hati, tapi langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sedang lapar-laparnya, ketika kita sedang lagi susah-susahnya, di saat kita memang benar-benar berharap dan
membatin kepada Allah, maka seketika Allah akan kabulkan. Ada-ada aja tuh. Ternyata datang tetangga kita ngasih martabak, ngasih nasi goreng, ngasih pecel ayam. Masya Allah, luar biasa teman-teman. Langsung Allah ijabah. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, coba teman-teman buka awal juz kedua Al-Baqarah, ayat 144. Itu gara-gara Nabi ada harapan di dalam hatinya, tapi nggak pernah ngomong gitu, tapi hanya dipendam doang, tapi langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ceritanya teman-teman, orang Yahudi suka menghina kaum muslimin gara-gara orang Islam kalau sholat waktu itu masih menghadap ke Al-Aqsa, Palestina. Jadi kata orang Yahudi itu, lihat orang Islam mah suka niru, gak original gitu teman-teman. Ketika itu Nabi Muhammad sangat sedih, sering diperolok-olok. Setiap muslim sholat selalu dihina. Akhirnya Nabi merasa sedih, sehingga setiap sore Nabi berdiri di bukit dan melihat ke langit. Cuma Nabi itu gak ngomong, lihat aja ke langit dan membatin kepada Allah. Itu keren banget. Inilah yang harus kita coba lakukan, belajar membatin kepada Allah. Itu romantis banget teman-teman. Jadi Nabi itu ngomong sendiri langsung kepada Allah kayak gitu. Allah kayak gitu dalam hati Nabi. Dan yakinlah ini qarib dan Allah akan dengerin. Bukannya saya kayak orang ngomong sendiri, enggak, tapi Allah itu maha mendengar. Jadi kita itu harus batin kepada Allah. Setiap ada masalah, sedikit apapun masalah, please ya Allah, please ya Allah, ya Allah saya lapar ya Allah, ya Allah saya bentar lagi ujian ya Allah, ya Allah saya mau beli sepatu ya Allah, ya Allah baju saya sudah robek ya Allah, saya mau beli baju baru ya Allah. Jadi kita harus praktekin dalam kehidupan sehari-hari. Makanya langsung Allah mengijabah harapan Nabi seketika itu. Sesungguhnya kami telah melihat bagaimana kamu selalu menyengadahkan wajahmu ke langit, maka kami palingkan kiblat ke arah yang paling kamu sukai. Turun wahyu untuk merespon doa Nabi yang bahkan belum diucapkan gitu, tapi Allah sudah merespon. Ini kan keajaiban doa nih. Tapi kita seringnya merasa udah minta berkali-kali tapi tidak dikasih. Rasul tidak diminta secara verbal, dengan membatin saja Allah langsung mengabulkan. Pernah nggak teman-teman seperti itu? Langsung terwujud. Pernah kan? Tapi kepengennya yang baik-baik. Misalnya saya pengen banget umroh, cuman kalau saya mah nggak mungkin bisa umroh kalau ngandelin harta. Kerjaan cuman pas-pasan, cuman bisa buat makan sehari-hari. Tapi kita itu pengen banget pergi umroh. Setiap kita melihat tayangan haji, menitikkan air mata, mengucapkan doa pergi haji, selalu bersolawat. Tapi tiba-tiba ada aja jalan yang dikasih oleh Allah. Bisa jadi hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya ada aja jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik hal-hal yang besar ataupun hal-hal yang kecil. Kita itu belajar dari istiqoh billah, percaya kepada Allah. Percaya deh kepada Allah. Percaya kepada Allah, jangan berdoa kepada manusia, berharap kepada manusia. Kita harus yakin kepada Allah. Contohnya aja, kita sering-sering panggil nama Allah. Misalnya kita aja menge-WA teman kita,
dengan salam ayo please angkat, aktif dong online kayak gitu kan. Selalu mendesak agar teman kita itu buka WA-nya, selalu kita panggil. Nah, coba teman-teman semuanya juga melakukan itu kepada Allah, memanggil Allah terus-menerus, maka Allah akan sangat menyukainya, teman-teman. Berbeda dengan makhluk. Ketika kita lakukan itu dengan makhluk, pasti ia akan risih dan gelisah. Percaya kepada Allah. Allah itu tidak butuh perantara. Allah itu bisa menolong kita dengan cara apapun. Ketika takdirnya pun mengatakan kamu itu tidak akan memiliki seorang suami, kamu itu tidak akan memiliki seorang istri, kamu tidak akan diterima di kampus yang kamu inginkan, kamu tidak akan lulus di pekerjaan di perusahaan yang kamu inginkan gitu. Tapi kalau ketika kita berdoa kepada Allah, memang benar-benar merayu Allah dengan memang benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah, ya kita tetap selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Rahman, ya Allah gitu. Selalu panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terus aja kita meminta kepada Allah tanpa putus, tanpa henti. Beri kata-kata yang romantis kepada Allah dan keren, teman-teman. Biasakan kita tuh komunikasi dengan Allah dengan manja kayak gitu, teman-teman. Misalnya ketika mau ujian, selalu minta kepada Allah. Lebih manja lagi pakai irama dikit, Allah kayak gitu. Kita harus sering-sering berkomunikasi sama Allah setiap hal sepele apapun, teman-teman. Allah lagi, Allah terus makna percaya kepada Allah itu kita terus percaya bahwa Allah itu tidak akan mengecewakan orang yang berdoa. Ujibu da'watat da'i idza da'an. Aku pasti akan mengijabah doa-doa hambaku. Tapi kok masih belum aja? Kita harus belajar apa itu makna diijabah. Jangan-jangan Allah udah mengijabah tapi kita tidak ngerti. Kita harus memahami maksud Allah. Cara Allah mengijabah doa kita, yang pertama kata ulama, yang pertama persis dengan apa yang kita minta. Yang kedua, Allah mengijabah lebih baik dari yang kita minta. Yang ketiga, Allah tidak kasih persis dan Allah akan memberikan di akhirat. Bahkan itu lebih keren daripada dikasih di dunia.